Oke, hari ini saya akan unboxing dan sedikit cerita HP mantan flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia One. Jadi kemarin saya lihat di marketplace Facebook di grup Sony Xperia, ada yang jual Sony Xperia One dengan harga 425 ribuan. Jadi harganya sekitar segitu dan lokasinya di Bangka Belitung. Untuk total harganya yaitu 475 ribuan, itu sudah sama ongkirnya. Untuk kondisi fisiknya menurut aku sih ini masih sangat mulus sekali di Sony Xperia One ini yang saya beli, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Pokoknya tidak kecewa lah untuk body-bodinya menurut aku. Dan ini saya akan coba hidupkan sambil di charger ya di Sony Xperia One ini. Oke, ternyata di sini tidak ada respon apa-apa ya untuk bagian layar, tidak nampilin apa-apa. Dan saat saya tekan tombol power pun ini cuma getar saja dan ini menandakan HP ini sudah hidup. Ternyata tidak menampilkan apa-apa untuk di bagian layarnya. Di sini saya memutuskan untuk membongkar HP ini, dan untuk membongkarnya sendiri ini bongkarnya di bagian belakang ya, di bagian backdoornya. Di sini saya pakai bekas apa namanya hidrogel itu. Terus di sini saya juga pakai minyak kayu putih buat mengencerkan lemnya atau buat mempermudah untuk membuka backdoornya. Karena saya tidak punya tenner ataupun alkohol, jadi di sini saya memakai minyak kayu putih untuk melunakkan lem dari Sony Xperia One ini. Oke, di sini saya akan selipin plastiknya dan tetesin minyak kayu putihnya di bagian plastiknya ini dan biar menyebar di backdoor Sony Xperia One ini. Oke, kita langsung buka saja backdoornya. Ini hati-hati ya apabila buka backdoornya. Oke, ini sudah terbuka untuk backdoornya. Jadi caranya sangat mudah sekali menurut aku, pakai minyak kayu putih saja dan pakai plastik yang tipis. Di sini saya pakai plastik bekas hidrogel. Oke, pertama di sini saya akan mencopot untuk bagian fingerprintnya. Setelah fingerprint dicopot, di sini saya akan mencopot untuk bagian baut-bautnya di Sony Xperia One ini. Ya, untuk baut-bautnya ini sangat banyak sekali ya. Jadi ya hati-hatilah untuk mencopot bautnya. Setelah baut terlepas, kita tinggal lepaskan bagian NFC-nya dan lepaskan soket baterainya. Ya, ini sangat penting sekali ya agar HP-nya itu dalam kondisi off atau dalam kondisi mati. Oke, setelah soket baterai dilepas, di sini saya akan mencopot soket bagian LCD di mesin ya. Jadi kita tinggal congkel saja, pakai kuku bisa. Di sini saya akan membersihkannya juga pakai minyak kayu putih ya, agar mungkin ada korosi atau apa di dalam soket baterai itu. Jadi saya akan membersihkannya pakai minyak kayu putih. Caranya tinggal gosok-gosok saja pakai sikat gigi. Ini saya pakai sikat gigi bekas ya. Pakai sikat gigi baru pun ini juga boleh. Jadi kita tinggal pilih saja pakai sikat gigi bekas atau pakai sikat gigi baru. Setelah dirasa bersih, kita tinggal tempelin saja soketnya di bagian LCD dan di bagian mesin. Setelah terlihat kenceng ini seperti ini, kita tempelin saja soket di bagian baterai. Oke, ini sudah menempel semua ya untuk soketnya baik LCD maupun baterai. Di sini saya akan mencobanya untuk mengecasnya lagi dan memencet tombol power di Sony Xperia One ini. Ternyata layarnya tidak menampilkan apa-apa ya. Di sini saya sudah mencoba untuk memencet tombol power pun tidak menampilkan apa-apa. Setelah saya charger seharian full dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, kurang lebih sekitar segitulah. Pokoknya berarti 12 jam HP ini akhirnya bisa hidup. Padahal saat saya cek di TV itu ya, HP-nya itu menampilkan 50%. Saya tidak membuat videonya, lupa saya tidak membuat videonya karena tidak tahu HP ini bakal hidup kembali. Jadi setelah saya charger kurang lebih 12 jam, HP ini hidup kembali ya. Jadi HP ini itu dalam kondisi hidup, bukan dalam kondisi mati itu, tapi layarnya tidak menampilkan apa-apa. Tapi setelah saya charger kurang lebih 12 jam itu, tiba-tiba HP ini nyala kembali.
Ya ini masih belum saya lem kembali ya, karena ya ini saya mau mencoba dulu HP ini apakah ada kendala lagi saat saya sudah bongkar ataupun normal kembali untuk HP Sony Xperia One ini. Jadi nanti saya akan beri info lagi. Di sini pun saya sudah mengganti NFC-nya ya, kurang tahu ini penyebabnya dari NFC atau bukan. Setelah saya pasang kembali NFC-nya itu kemarin mati lagi, sempat mati lagi, tapi saya tidak bikin videonya. Terus saya punya NFC Sony Xperia One saya dulu dan saya ganti dan ternyata ini HP normal kembali. Jadi saya kurang tahu untuk kerusakannya mungkin di bagian NFC atau tidak. Jadi saya kurang tahu, kebetulan saya punya NFC Sony Xperia One dan saya ganti ternyata ini normal kembali. Ya mungkin penyakitnya di NFC tapi mungkin juga penyakitnya di hal lain. Tapi ini saya pakai sudah normal kembali. Jadi nanti saya akan bikin videonya kembali setelah kurang lebih 2-3 hari. Apakah masih normal saat saya pakai, nanti saya akan bikin videonya kembali. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit cerita saya dapatkan Sony Xperia One dengan harga 475.000. Jadi menurut aku sangat murah sekali. Nanti saya akan ceritakan kembali pengalaman saya setelah pemakaian kurang lebih 1 mingguan setelah saya bongkar. Jadi menurut kalian gimana? Apakah HP ini worth it dengan harga sekitar 475 ribuan? Monggo tulis di kolom komentar ya bos ya. Bagikan pengalaman kalian saat menggunakan Sony Xperia One yang tiba-tiba HP-nya mati dan ngeblank. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.